dalam sebuah makalah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, beliau mengutip sebuah makalah dari ba'dul hukama, makalah dari sebagian hukama. Hukama itu adalah ahli hikmah, orang yang mulutnya senantiasa keluar nasihat-nasihat mutiara hikmah, itu disebut dengan hukama. Ada juga mengatakan hukama itu adalah para wali Allah yang senantiasa mulutnya itu keluar zikir dan nasihat. Di situ salah seorang ahli hikmah hukama itu berkata bahwa ada 3 perkara yang bisa melapangkan segala kesulitan dan menghilangkan segala kesumpekan. Terkadang hidup kita ini ada rasa sumpek dengan pekerjaan, sumpek dengan penyakit, sumpek dengan perilaku anak yang menjengkelkan dan sebagainya, ada kegelisahan, gelisah karena ini dan itulah kehidupan. Karena ada kadang-kadang ada membuat hati kita tidak tenang, hati kita ada kesulitan yang kita hadapi, ada kesumpekan. Itu ada 3 perkara kata ahli hikmah ini yang bisa menghilangkan segala kesulitan dan kesumpekan. Al-awwal, yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan bisa menghilangkan segala kesulitan kita dan kesumpekan kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Kalau orang hatinya tenang, maka akan hilang segala kesumpekan. Kesulitan akan menjadi mudah kalau hati tenang. Nah, terkadang orang itu merasa hidupnya sulit, merasa sumpek karena memang hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Nah, itu karena tidak berzikir kepada Allah. Nah, dengan sebab berzikir kepada Allah SWT, hati akan menjadi tenang. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa menghilangkan kesulitan dan kesumpekan adalah liqa'u awliyaillah, bertemu dengan para wali Allah SWT. Imam Nawawi Al-Bantani memberikan ta'liq, yang dimaksud dengan wali Allah adalah para ulama dan orang-orang soleh. Karena kita tidak tahu wali Allah SWT. Wali Allah itu disembunyikan oleh Allah dan kita tidak tahu. Nah, kita berhusnuzon saja para ulama yang soleh dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan orang-orang soleh yang selalu berzikir kepada Allah, mereka adalah wali Allah SWT. Bertemu dengan para wali Allah ini bisa menghilangkan segala kesumpekan dan kegelisahan. Nah, juga termasuk bertemu dengan para ikhwan, berkumpul, insya Allah akan menghilangkan segala kesumpekan dan kesulitan kita. Karena pada para ikhwan Tijaniyah itu sudah masuk dalam jaminan thariqah Tijaniyah. Saya yakin para ikhwan itu para aulia semua, insya Allah. Sudah berdasarkan informasi dari guru-guru kita, tidak ragu saya dengan para ikhwan. Bahkan jangankan para ikhwan, muhibbin saja sudah mendapat dhaman, jaminan dari Syekh Ahmad Tijani. Apalagi para ikhwan yang benar-benar istiqamah menjaga zikir, menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah melalui Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Insyaallah haula min auliyaillah. Yang ketiga yang bisa menghilangkan kesulitan dan kesumpekan adalah kalamul hukama, nasihat para ahli hikmah, nasihat para ulama, nasihat para wali Allah. Kalam, jadi ucapan para wali Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan nasihat para ulama, nasihat para wali Allah? Yang ngaji, hadir majelis ilmu, ngaji kita. Dengan ngaji nanti kita akan mendengarkan hadis Nabi, firman Allah, kemudian kalamnya, nasihat-nasihat para hukama, para ahli hikmah. Itu yang bisa membuat hati kita menjadi tenang, segala kesumpekan akan hilang dan kesulitan pun akan menjadi mudah. Itu 3 perkara tadi. Zikrullah, berzikir kepada Allah, bertemu dengan para wali Allah dalam arti silaturahmi, berziarah kepada para wali Allah yang hidup ataupun yang sudah mati, kemudian mendengarkan kalam para hukama, mutiara hikmah, nasihat-nasihat para ulama dan para aulia, para wali Allah.
dengan ketiga perkara tersebut ya, insya Allah hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Dan hal itu ada dalam majlis yang kita lakukan ini. Pertama, kita sudah berzikir kepada Allah SWT, kemudian bertemu dengan insya Allah para wali Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kalam al-hukama yang akan kita baca. Ini kitab ini adalah kalamnya aulia, mutiara-mutiara nasihatnya para wali yang akan kita dengar. Mudah-mudahan segala kesulitan dan kesumpukan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.